Jadi ini rekaman cara ngedit podcast nanti kayak gini. Nah, jadi pertama buka dulu aplikasinya Adobe Premiere Pro 2018. Nah, dari sana klik dulu New Project, terus kasih nama misalnya apa ya? Bicara Impact episode 5. Terus lokasinya dipilih yang sesuai. Nih, misalkan ini kan episode 5 berarti ditaruh di folder yang episode 5 juga gitu. Nah, ini udah kalau udah sampai sini yang lain gak usah diapa-apain lagi, udah tinggal oke aja. Nah, nanti ini muncul apa ya? eh, Tempat ngerjainnya lah bisa dibilang seperti itu. Ini ada kayak bisa dipilih-pilih. Ini biasanya bagian project biasa ada di bawah sini biasanya, tapi dinaikin supaya biar lebih gampang lah ngelihat apa sih namanya file-file yang ada tuh apa aja gitu. Ini project buat itu, project buat file-file yang ada apa aja, semua diimport, ditaruh di aplikasinya di sini gitu. Nah, kedua di sini biasanya ada yang namanya efek controls. Nah, efek controls nih kalau si file video atau file apa sih namanya audionya itu mau diubah-ubah, dikasih efek segala macam, nanti biasanya dikontrolnya dari sini lah bisa dibilang. Nah, di sini program itu tempat buat preview yang udah diedit tuh hasilnya kayak gimana lah gitu. Nanti dalam video nanti jelas, nanti kelihatan pada saat udah ada video yang ditaruh lah. Nah, di bawahnya timeline itu tempat di mana ngedit videonya, ngedit audionya, urutannya gimana segala macam ini di timeline. Nah, ini yang diubah-ubah nanti di timeline sini. Terus nanti hasil dari yang diubah-ubah itu muncul di bagian sini yang program sini. Nah, yang pertama dilakuin itu adalah file videonya diimport ke dalam kolom project, dan juga file audionya ini biasanya namanya Zoom M bla 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 gitu lah. Nah, itu ada dua, Zoom ini kan Zoom bla 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 underscore TR1 sama yang bawah TR3. TR1 itu biasanya si hostnya, si TR3 itu biasanya yang narasumbernya lah gitu bisa dibilang. Jadi dua itu diimport. Jadi ada tiga nih, file videonya, file audio pertama buat host, audio yang tiga itu buat narasumber. Ini misalkan apa ya? Salah host, Au- audio host. Coba diganti namanya aja dengan klik si nama sebelumnya apa, di rename aja. Audio narasumber. Yang ini adalah videonya, disebut master. Nah, ini di bawah nih ada tulisannya conforming segala macam nih yang biru-biru ini. Ini lagi loading buat si file video dan file audionya tuh loading udah diimport ke dalam apa sih namanya ke dalam aplikasi Adobe Premiere-nya lah gitu, bisa dibilang. Nah, ini ditunggu dulu supaya birunya tuh selesai supaya pas di taruh ke timeline, pas mau diedit itu udah nggak apa ya, udah nggak kepotong atau nggak ada yang kurang gitu lah.
Nah, udah selesai yang videonya. Yang video bisa lama sih. Kalau audio tuh lebih cepat generating filenya. Nah, udah selesai ini udah kalau udah ada lagi berarti udah selesai. Nah, pertama yang dilakukan adalah si videonya, video yang adanya masternya itu di drag ke dalam timeline. Nah, kalau di drag berarti akan jadi kayak gini nih. Akan ada beberapa cara-cara yang bisa dipakai di sini lah gitu. Eh, V itu ya V itu artinya video, A itu artinya audio. Jadi V1, V2, V3 makin ke atas makin akan numpuk lah gitu. Audio 1, 2, 3 ke makin bawah juga makin numpuk nanti secara audionya gitu. Nah, yang di sini ada gambar mata. Kalau video, kalau diklik itu bakal hilang lah, kayak bakal nggak nyala gitu videonya. Nah, kalau audio juga gitu. Kalau audio yang M ini mute, dipencet. Nah, nanti audio yang di sampingnya nih, yang channel satunya itu nggak muncul. Gitu. Nah, habis masukin apa sih videonya ke dalam timeline, yang pertama dilakuin tuh klik di kiri atas ada tulisan sequence, terus klik sequence setting. Nah, dari sana ini kegunaannya untuk mengubah ukuran dari frame videonya ini seberapa besar lagi. Kenapa akhirnya harus diubah? Karena ini nanti pada saat di-upload ke YouTube itu nggak bisa langsung begitu aja lah gitu. Ini malah jadi pecah, makanya perlu diubah secara bentuk ukurannya. Nah, pertama di sini di sequence setting ini di editing modenya Red Cinema ganti jadi DSLR. DSLR. Terus yang kedua time base-nya itu diganti jadi 30 frames per second gitu. 30 lah gitu nanti ada itu bagian itunya. Di bawahnya lagi frame size ini diganti juga jadi 2560. Satunya sebelah kanannya itu dijadi 1440. Jadi ukurannya jadi kalau di bahasa di YouTube tuh 1440p lagi. Frame size yang kiri 2560, yang kanan itu 1440. Nah, udah dari sana itu aja langsung oke, atau enter juga bisa, oke atau enter. Nah, dari sana pas muncul kayak gini, klik oke lagi. Nah, pas sequence udah diganti, akhirnya kan videonya jadi terlalu zoom gitu ya jadinya. Apa namanya? Banyak yang nggak kelihatan. Nah, itu klik ininya, klik video yang ada di timeline, ini video master yang ada di timeline, terus klik kanan, terus pencet yang namanya set to frame size itu. Nah, set to frame size itu adalah ngikutin si ukuran videonya itu akan nyamain kepada apa sih namanya, ukuran frame itu seberapa besar. Tadi kan sequence udah diganti tuh. Nah, kalau diklik, nah akhirnya ukuran videonya udah menyesuaikan sama ukuran framenya seberapa besar yang tadi udah diurusin di sequence tadi lah seperti itu. Gitu. Nah, setelah videonya selesai, lanjut lagi ngerjain uh, ngesynchronize audionya lah gitu. Karena audio dari kamera sama audio dari apa sih namanya, dari recordernya kan beda nih ininya secara
apa namanya perekamannya. Jadi perlu disinkronize lagi, itu disamain biar nggak apa sih namanya nggak suaranya duluan atau ngomongin duluan gitu. Nah jadi biar bisa kayak gitu, pertama audio hostnya dulu ya, atau audio yang satunya itu ditaruh ke timeline di bawah, di A2-nya berarti di bawah yang A1, yang A2. Terus audio narasumbernya juga ditaruh di bawahnya. Nah, dari sini yang perlu dilakukan adalah klik tiga-tiganya. Apa namanya, master sama yang audio yang dari kamera kan nyambung. Terus klik shift di keyboard, baru klik audio yang host sama audio yang narasumber. Jadi diklik semua. Kalau udah warna putih berarti udah di klik lagi. Nah, terus klik kanan, pencet yang namanya synchronize. Nah, gitu. Synchronize langsung ke tulisannya yang paling bawah namanya audio. Terus track channelnya track channel 1 aja gitu. Dari sini langsung klik OK. Gitu. Nah, ini processing buat apa sih namanya, audionya jadi sama lah gitu. Mulai dari mana, selesai di mana. Karena kan yang mau dipakai audio dari recorder ya, bukan audio dari kamera. Audio dari kamera sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, ini audionya mau disamain dulu gitu. Nah, ini prosesnya biasanya agak agak lama juga gitu. Nah, kalau dari sana pas udah selesai, harusnya secara audionya udah pas lah gitu. Misalkan nih audio yang dari apa sih namanya, dari kamera itu mau dimatiin, di mute. Saya coba di mute. Terus coba misalnya play. Nah, Seberapa penting sih kalibrasi itu untuk dimanfaatkan nah peralatan ya? ini kan kelihatan nih pas di play nih pakai audio dari recorder Sensor udah sama lah gitu. Sama sama videonya gitu. Nah, ini udah bener berarti. apa definisi Gitu. kemudian Cara tahunya udah sama gimana, ya udah tinggal yang kamera coba di mute dulu, terus coba di play. Nah, pas di play itu berarti ya udah udah selesai lah gitu. Udah pas lah gitu. Pas dicek sama videonya sama suaranya sama apa enggak tuh. Gitu. Terus coba cek di beberapa tempat, misalnya di bagian-bagian agak akhir. Nah, pas dicoba untungnya ada suaranya sama apa sih namanya, sama videonya udah sama tuh. kalau kebutuhan MK itu nggak bisa. Dia kan operasional kan. Tuh. Nah, gitu. Nah, di program sini ini ada yang paling perlu diperhatiin, cuma sebenarnya cuma ada 5 doang. Pertama di sini ada play sama stop gitu ya. Ini buat maju sedikit, maju berapa detik gitu ya. Apa sih namanya nih? Step forward 1 frame, Mas. Atau ada juga step back 1 frame, itu sebelah kiri dari play. Nah, itu buat mundur berapa frame gitu ya. Nah, sebelahnya lagi ini tulisannya go to in, yang ada panah ke kiri, sebelahnya ada kayak apa sih ini? Kayak buka kurung gitu lah, buka kurung panah ke kiri itu kalau diklik videonya akan ke paling awal. Nah, di sebelah juga ada nih panah ke kanan terus tanda kurung, tutup kurung itu kalau diklik apa sih namanya? Pak, yang panah biru di sini nih, yang di timeline ini akan ke paling ujung dari videonya. Nah, habis dari sini yang perlu diperhatiin lagi nih yang paling ujung, namanya toggle multi camera view. Nanti bakal dipakai di setelah ini lagi. Nah, balik lagi ke timeline, habis udah disinkronize, yang perlu dilakukan adalah klik lagi di video yang masternya yang dari kamera itu, klik kanan. Habis itu klik yang namanya unlink. Nah, unlink itu fungsinya apa? Jadi unlink itu misahin hubungan dari video sama
audio yang di kamera lagi. Tadi kan kamera nyambung nih videonya sama audionya itu nyambung. Nah, kalau klik tadi yang tadi unlink itu ngebuat kepisah lah secara file. Nah, setelah habis itu kepisah, maju dulu ke paling depan dari apa sih namanya? Dari eh, timelinenya. Terus ini nih yang di bawah nih ada buletan kiri, buletan kanan. Ini buat ngegeser-geser eh, timelinenya lah gitu. Nah, misalkan klik yang buletan ini terus dikecilin misalkan. Nah, ini akan memajukan secara timeline lah gitu. Kalau digedein ya akan melebarkan. Nah, dari sini yang perlu dilakukan selanjutnya adalah nyamain ukuran si audio dari recordernya sama audio dari eh, apa namanya kameranya lah gitu, videonya lah. Dengan cara gimana? Klik di sini ada yang nomor 4, ada namanya Razor Tool, gitu yang bentuknya kayak silet. Nah, di keyboardnya itu klik huruf C kalau mau apa shortcutnya lah gitu. Tapi kalau eh, biar gampang juga misalnya di sini ada Razor Tool, ini diklik aja. Nah, arahin si Razor Toolnya motong di yang sejajar sama audio dari recordernya yang hijau gitu. Nah, di video dipotong nih misalnya di sini nih, potong yang sejajar sama audio recordernya, yang apa sih namanya, yang dari kamera apa namanya audio kamera juga dipotong di yang sejajar gitu. Nah, ini kalau udah di sini ada garis nih berarti udah kepotong lah gitu. Nah, cara akhir terus habis itu dihapusnya caranya gimana? Balik lagi kita ke selection tool. Kalau di sini nih di tools ini yang paling atas. Kalau di keyboard itu klik huruf V lah gitu. Nah, akhirnya terus klik klik di videonya. Habis itu klik kanan kita pencet clear. Terus juga audio dari kamera juga kita mau buang kan, kita klik clear juga. Nah, yang depannya kan udah dipotong nih. Terus samain juga yang bagian belakangnya. Nah, kita ke belakang dari timeline-nya lagi. Kita klik nih, go to out shift. Panas. Belum matang. Nah, terakhir dari sini potong juga yang bagian belakang, klik razor tool lagi. Yang videonya juga disamain sejajar sama audio dari recorder. Yang audio dari kamera juga dipotong sejajar. Nah, udah dipotong, balikin lagi ke selection tool, baru video yang sisaannya itu dipotong dengan cara klik kanan terus clear. Yang dari kamera juga audionya klik kanan terus clear. Nah, itu dari sana coba digedein lagi ininya, apa sih namanya, timelinenya gitu ya, di zoom out lagi. Nah, dari sini yang perlu dilakukan selanjutnya adalah link videonya sama audio dari recorder. Nah, kan ini tadi kan udah kepisah nih. Nah, selanjutnya adalah dari master, diklik, habis itu pencet shift, klik audio yang host sama klik juga audio yang narasumber, terus klik kanan, klik yang namanya link. Gitu. Nah, dari sini akhirnya jadi yang di link itu audio dari recorder sama videonya gitu. Jadi yang audio dari kamera udah nggak perlu lagi. Nah, dari sini buang aja nih audio dari kamera. Tinggal klik audio dari kamera, klik kanan, terus klik clear juga. Gitu. Nah, dari sini kan udah nyambung nih. Nah, biasanya biar enak eh dinaikin lah, naikin audio yang dari kamera dinaikin lah gitu. Biar nah ditaruhnya di A1 sama A2. Nah, kalau di play ya udah normal lah gitu. Jadi tinggal audio dari recorder udah nyambung semua sama audio dari apa sih namanya nih? Audio dari video. Udah nyambung sama videonya.
Nah, selanjutnya dari sini itu adalah ngebuang bagian-bagian yang nggak perlu lah gitu. Jadi ngemotong lagi videonya di tempat yang videonya mulai gitu. Karena kan di awal-awal pasti ada yang nggak perlunya nih. Kayak misalnya nih kan ini kan nggak perlu tuh. Kayak ngomong-ngomong, nih ngomong-ngomong kayak tadi kan nggak perlu nih. Nah, ini kan banyak yang nggak perlu nih di awal-awal. Tuh, panjang banget. Nah, ini baru mulai nih. Kalau dicek di sini, kalau dicek di sini kira-kira nih mulainya ada di eh, berapa nih? Detik ke 18 berarti kalau di ukuran apa sih detik di videonya lah gitu. Kalau kita zoom in lagi, ini mulainya di sini nih. Kurang lebihnya ya. Tahu dari mana? Karena di sini langsung tinggi. Awalnya kan sepi nih ininya audionya ya. Pas udah ada mulai banyak nih, biasanya udah indikasi kalau ngobrol lah udah dimulai lah gitu. Tapi biar make sure lagi, tinggal kita play aja, kita cek ini kira-kira apa ininya yang terjadi di rekamannya. Saya play. Tuh. Akhirnya kan udah mulai nih. Nah, ini udah mulai, berarti udah benar. Terus kita klik lagi razor tool lagi. Nah, kita potong tepat di sebelah yang mulai gitu. Karena udah ngeling, jadi sekali potong langsung semua kena gitu ya. Nah, itu yang nggak perlunya kita buang aja. Kayak misalkan ini yang depan, tinggal kita klik, terus kita clear aja. Nah, terus kita eh, bawa ini, kita apa sih namanya? Kita eh, highlight semua gitu ya. Kita klik. Terus kita video sama audionya karena udah nyambung bisa sekaligus kita drag aja ke paling ujung banget, ke paling kiri banget. Jadi pada saat dimulai, nah, jadi bisa mulai dari detik nol banget lah gitu. Kita pastikan kalau videonya ini tadi kan misalnya agak di sini nih, kita bawa ke paling kiri banget, ke paling ujung supaya pada saat ini pas kita mulai, nah pas kita klik mulai ya udah, akhirnya videonya udah eh, mulai lah gitu, bisa dibilang. Gitu. Nah, ini mulai dari titik 0000. Jadi yang depannya udah aman lah bisa dibilang. Nah, lanjut ke bagian belakangnya, kita ke ujung timeline. Nah, di ujung timelinenya gitu ya. Nanti kita kan akan tahu nih ending dari videonya di mana gitu. Nah, biasanya ini pas udah mulai mengecil-mengecil ini udah mulai selesai nih. Nah, tapi biar make sure kita play aja biar tahu endingnya itu ada di mana. Nah, coba klik play. Nah, gitu. Nah, berarti di sini lah kira-kira lah gitu, untuk videonya diselesaikan. Jadi pas udah dapat kira-kira berhentinya mau di mana, klik lagi resort tool lagi ini ya gambar silet, baru langsung aja potong apa sih namanya videonya. Gitu. Habis dipotong, klik lagi selection toolnya lagi, baru akhirnya kita buang lah gitu, klik kanan, habis itu clear. Nah, udah jadi deh. Jadi secara videonya akan segini nih. Kurang lebihnya plus minusnya akan 1 jam 1 menit. Terus ukurannya akan kayak gini lah. Misalnya kita zoom out lagi. Nih, kurang lebih nanti panjang videonya akan segini. Nah, masternya udah hampir selesai lah ukuran segini. Nah, selanjutnya sebelum kita bikin jadi beberapa frame gitu ya, itu perlu edit dulu di bagian audionya. Jadi audionya harus ready dulu lah gitu. Nah, caranya gimana? Di sini nih di kiri bawah nih di tulisan efek, cari yang namanya parametric equalizer. Nah, parametric equalizer dari parametric equalizer ini di klik kiri terus di drag ke bagian audionya. Kalau misalkan di drag ya bener, nah, misalnya di atas kiri kiri atas ini kita klik efek control, nah ini udah muncul audio efek 1, audio efek di
audio 2 lah, itu udah muncul. Nah, selanjutnya di kiri bawah nih di efek-efek apa yang mau dipakai, kita cari lagi yang namanya single band kompresor. Muncul. Kalau udah single band nanti akan muncul. Single band kompresor juga ditaruh lagi ke dalam, di drag gitu ya, ke dalam audionya. Audio akan muncul. Nah, kalau udah benar nanti muncul nih single band kompresor yang di audio 1 sama di audio 2 juga ada gitu. Nah, dari sini cara editnya gimana? Yang biar gampang. Di parametric equalizer, ini yang audio 1 nih ya. Itu kan ada yang namanya custom setup. Terus sebelahnya tulisan edit, kita klik edit. Nanti akan muncul kayak gini nih, akan muncul buat ngedit parametric equalizer-nya lah gitu. Nah, di sini ada tulisan di atas namanya preset. Harusnya kan default nih, kita klik, kita pilih yang paling bawah namanya vocal enhancer. Nah, kalau misalkan udah diklik ini yang terjadi apa? Kalau diklik kita play videonya, misalkan pas hostnya nanti yang ngomong, suaranya akan lebih lebih jelas lah gitu. Untuk kalau ngobrol tuh suaranya akan lebih jelas. Gitu. Nah, kita lakuin juga yang sama. Setelah itu setelah parameter equalizer, kita edit juga yang bagian single band compressor. Custom setup lagi, kita klik lagi tulisan editnya. Dari sini preset juga kita ganti ke bagian voice thickener. Itu yang paling bawah juga gitu. Voice thickener. Nah, dari sini misalkan udah selesai, kita close lagi. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngegedein suaranya dan lebih cocok lagi sama kalau suara orang ngobrol lah gitu. Bisa coba diklik. Misalnya ada 3 strategi Nah, yang utama. harusnya kedengeran sih, karena suaranya lebih gede, lebih jelas, dan lebih Bapak tadi bilang cocok lah kalau buat perlu kita perkuat ya. Jadi mungkin SDM itu masih ngobrol lah. di mana-mana. Itu tadi. Nah, kalau di sininya udah di sini nih audio levelnya kalau misalkan udah di antara 6 sampai 18 itu udah lebih dari cukup lah gitu. Audionya udah cukup jelas. Kita bangun kurikulum yang terkait dengan kalibrasi itu. Kalau tidak ada itu susah kan? Jadi ada yang mengambil khusus untuk itu. Nah, yang audio host udah selesai, lakuin hal yang sama lagi ke audio yang narasumber, yang audio effect 2. Itu parametric equalizer-nya di yang custom setup, yang edit lagi, kita klik lagi yang sama audio enhancer. Terus single band kompresor kita edit lagi ke yang voice thickener. Gitu. Nah, itu kalau udah selesai kita cek aja. Nih, yang satu nih, kalau yang lagi panjangnya nih itu lagi panjang, itu berarti dia hostnya lagi ngomong gitu kalau audio 1. Kalau audio 2 yang lagi tajam-tajamnya lagi banyak itu lagi besar, berarti narasumbernya lagi yang ngomong. Nah, kita pindah ke sini nih. Kalau kita play, mungkin bisa dibilangin, bisa jadi kita bilang nah ke perterusuran gitu. narasumbernya tuh pas lagi ngomong suaranya udah gede lah gitu, udah bagus lah. Nilainya yang akurat. Nah, selain itu juga kalau misalkan suara dari host atau dari narasumbernya masih kurang kenceng gitu ya, mau digedein lagi volumenya, itu di yang bagian single band tadi, single band kompresor, misalkan si narasumber kita edit yang paling nih, yang paling bawah ini kan tadinya 12 desibel nih, 12 dB. Itu naikin sedikit aja ke 13 atau naikin ke 14 lah gitu supaya suaranya lebih gede lah gitu. Tapi kalau misalkan secara suara cukup aja, nggak perlu yang lebih gede lagi, ya udah didiamin aja nggak apa-apa. Nah, dari sini udah sebenarnya yang masternya udah lah gitu secara pengeditan. Nah, di kiri atas kita balikin lagi ke project. Selanjutnya kita mau bikin videonya itu jadi beberapa angle gitulah gitu. Jadi pertama ini kan full semuanya, nanti juga ke hostnya, terus juga ke narasumbernya lah gitu. Nah, caranya gimana? Yaitu kita perlu bikin namanya sequence baru. Di sini kan sequence baru cuma ada yang satu doang nih, yang master. Kita perlu sequence buat host sama buat
narasumber. Caranya gimana? Pertama di kiri atas kita klik file, habis itu new. Dari sini cari bagian sequence, nih, ketiga dari paling atas. Gitu. Nanti muncul kayak gini buat new sequence, klik setting. Nah, di sini editing modenya DSLR. Time base-nya kita ganti jadi 30 frames per second karena ini kamera yang dipakai itu ngerekamnya 30 frames per second lah. Nah, frame size-nya kita ganti dari 1920 ke samain kayak tadi 2560 dikali 1440 gitu. Nah, ini akan ganti jadi vertikal 16,29 lah gitu nanti akan sana. Nah, dari sini oke, sequence name-nya bisa dinamain misalnya apa ya? Narasumber. Klik oke. Nah, ini akan ada sequence baru lah. Tadi kan master nih. Nah, yang sini narasumber lah anggap. Nah, yang perlu dilakukan akhirnya seperti apa? Ini dari master, dari sequence yang master, diklik video dan audionya. Habis itu klik kanan, copy. Terus pindah ke sequence narasumber, klik paste. Nah, Ctrl V lah kliknya. Ctrl C, di ini Ctrl C, dan di narasumbernya Ctrl V lagi. Buat ngekopasnya gitu. Karena kalau misalkan kita klik kanan nggak bisa kan. Nah, Ctrl V langsung. Buat nyoba. Nah, pastiin dari secara videonya itu ini di paling awal lah. Jadi hampir-hampir nggak ngeh. Nah, jadi akan sama nih ujung-ujungnya nih 1 menit 1 detik 30:17. Yang ini juga 1:30:17 lah buat yang narasumber. Nah, dari sini yang perlu dilakuin seperti apa? Nah, kita sebenarnya kalau kameranya pakai 2 atau pakai 3 kamera, sebenarnya nggak perlu ngelakuin hal ini. Tapi karena kamera cuma 1, diakalinnya supaya loh, diakalinnya adalah dengan cara diarahin sesuai dengan narasumbernya lah gitu. Nah, caranya gimana? Pertama di sini nih ada tulisan fit, itu diklik biar gampang aja taruh ke 10%. Nah, ininya bakal jadi kecil lah gitu. Bakal jadi terlalu terlalu kecil lah, terlalu zoom out gitu lah. Nah, dari sana setelah ini diklik nih, setelah videonya diklik, frame yang di sininya nih, frame yang di program ini diklik, klik 2, klik kiri 2 kali. Nah, ini bisa diubah nih ukurannya tuh. Nah, coba di zoom supaya kira-kiranya gitu ya, nggak usah terlalu pas banget sebenarnya. Itu si narasumbernya tuh ada di tengah frame lah gitu, ada di tengah banget lah gitu. Misalkan di sini, oh masih kurang ini misalkan. Kira-kira ya kira-kira seginilah gitu. Kasih ruang sedikit di atas kepalanya, terus si narasumbernya udah di tengah lah gitu, atau geser ke kiri sedikit juga nggak apa-apa, karena kalau terlalu zoom banget misalnya gini kan bisa aja tapi kurang enak lah dilihatnya. Jadi agak ini sedikit, agak ke kiri sedikit, cuma apa sih namanya, kasih sisa di kepalanya, jadi tangannya masih bisa kelihatan dan ini masih hitungannya masih di tengah, masih enak dilihat kan. Dan pasti ini di sisi sampingnya nih semuanya masuk ke dalam frame semua lah, karena kalau enggak nanti akan ada apa ya, kayak akan ada itemnya sedikit lah gitu kan, ini nggak enak gitu ya. Nah, pasti ini tadi misalkan nah kira-kira ya kira-kira segini lah. Nah, kalau udah nentuin, balik lagi ke sebelumnya, ini 10%-nya kita ganti ke fit lagi. Nah, ini akan melebar. Kalau misalnya di play, ini akan pure cuma nge-shoot ke si narasumbernya doang, misalkan di play. Bukan ini Nah. apa, misalkan
interkomparasi ataupun Nih, misalkan yang, nah apapun yang terjadi, arealnya kemudian tetap akhirnya kemudian akan cuma nge-shoot ke dibandingkan dengan narasumbernya kita doang lah gitu. Hibblity yang masuk ke BSS sekarang gitu. em, Nah, habis itu dari sini kita bikin lagi nih yang buat hostnya. Kita klik yang paling ujung lagi, file, new, sequence lagi. Terus kita ke setting lagi, kita klik lagi editing mode DSLR, time base-nya 30 frame per second. Frame size kita samain 25, 60, satunya lagi 1440. Nah, sequence name-nya kita namain host. Kalau kita klik OK, nah itu muncul nih sequence yang baru. Nah, kita ngelakuin hal yang sama. Kita copy misalkan dari, ya langsung aja misalnya dari sini gitu. Langsung dari video yang ada di narasumber gitu. Kita Ctrl C, copy. Di sequence yang host kita klik kanan, kita langsung aja Ctrl V, paste. Gitu. Nah, untuk ngelakuin nyamain, wah, oke. Nah, untuk menyamakannya gitu ya, apa sih namanya? Cara juga sama. Yang dari tadi di sini di program, di feed-nya kita ganti 10%. Terus klik kiri 2 kali. Nah, kita samain ke bagian apa sih namanya? Ke host-nya lah gitu. Kita aturin juga di bagian tengah lah gitu. Nah, ya. Kita atur-atur sedikit ukurannya supaya pas. Nah, itu kita ya klik lagi ke feed. kalau bicara geofisika yang Nih, kalau kita coba-coba play di Kurasi juga nggak beberapa tepat gitu kan. Banyak masalah lah gitu ya karena nah kalau tadi dijelaskan itu sebenarnya ini menurut saya penting sekali ya karena kalau sesuatu alat instrumentasi tidak dikalibrasi nanti ke depan akan Nah, kayak menunjukkan lah apalah. kan sama juga nih 1 menit, ukuran videonya 1 menit, 1 jam 1 menit 30 70 17 sama nah berarti ukuran secara filenya udah sama nih tiga-tiganya. Nah dari sini dari tiga ini eh, kita perlu bikin namanya multi kamera sequence namanya. Nah caranya gimana di sini eh, yang video apa namanya sequence yang master. Taunya sequence dari di kanan bawah nih ada kayak apa ya? Nih, kalau dideketin nih, kotaknya tulisannya sequence, yang narasumber juga sequence, yang narasumbernya juga sequence. Beda sama ini kayak ini kan nggak ada tulisan sequence nih. Nah, yang di ini udah nih, ini dalam bentuk sequence. Nah, habis itu kita klik semuanya, misalnya pencet Ctrl, habis itu master diklik, narasumber sequence narasumber juga diklik sama sequence yang host juga diklik. Habis itu kita klik kanan. Cari yang namanya create multi camera source sequence. Nah, ini fungsinya buat menyatukan tiga ini jadi satu apa ya, satu tempat gitulah bisa dibilang. Nah, klik eh, oke, nanti muncul gini create multi camera source sequence gitu. Nah, habis itu dari sini kita video klip name-nya klik aja bisa multicam nggak apa-apa. Nah, audionya eh, pilih yang audionya pilih yang synchronize point-nya pilih yang audio track channel 1. Ini kan ada beberapa nih. Nah, track channel 1. Nah, di situ habis itu sequence presetnya automatic. Terus di sini biasa keklik duluan nih move source clip to process clip bin, tapi biasa keklik. Nah, ini dihilangin aja centangnya. Nah, dari sini juga audionya nggak perlu diganti, ini nggak ada yang perlu diganti lagi, gini aja cukup. Jadi yang perlu diubah cuma namanya aja apa, audionya ya channel 1, track channel 1, sama ini yang box di sini nih, move source clip to process bin itu jangan dicentang dia langsung. Nah, kalau dari sini tinggal oke aja. Nah, ini akan proses lah tiga-tiganya supaya bisa jadi multicam lah tadi yang banyak kamera.
Nah, kalau udah selesai ini muncul sequence baru nih namanya master multicam. Ya, tadi kan nyamain doang kan. 1, 2, 3. Nah, keempat nih muncul nih master multicam biasanya namanya. Nah, dari sini klik kanan. Habis itu klik namanya new sequence from clip. Jadi dari clip yang ini kita bikin sequence baru. Kita klik. Nah, bakal muncul sequence baru nih ini dari yang tadi nih master multicam. Gitu. Ini biasanya akan apa ya? Bawahnya ini audionya akan lurus kayak gini. Nggak tahu kenapa sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini udah mencakup semuanya lah gitu. Nih. Nah, ini kan warna akan hijau lah, akan beda. Yang lain kan biasanya biru gitu ya. Yang ini akan hijau semua gitu. Yang ini juga sama, panjangnya 1 jam, 1 menit, 30, 17. Nah, dari sini yang perlu dilakukan adalah ini buat milih editing real time tentang frame yang mana yang mau dipilih buat lanjutinnya lah. Nah, ini bagian sini sebenarnya proses yang paling panjang dari semuanya karena perlu ngedengerin rekamannya benar-benar dari awal sampai endingnya kayak gimana. Nah, dari sana pertama di bagian program kita klik yang namanya toggle multi camera view. Biasanya kalau pertama kali harus belum ada yang ini gitu ya. Nah, klik dulu di sini ada tanda plus. Nah, ada beberapa gitu ya. Ini kan banyak nih. Itu yang perlu adalah di yang eh, tadi toggle multi camera view. Gambar tuh kayak kotak-kotak kecil 4, terus sebelah kanannya ada kotak gede 1. Nah, ini diklik biasa, tak diklik. Nanti akan muncul di sini toggle multi camera view. Nah, kalau ini diklik, nah ini bakal kelihatan nih dari di sequence yang ini ada video apa aja nih secara videonya. Ada yang video pertama, video kedua, video ketiga lah bisa dibilang seperti itu. Yang dimana ini adalah tadi sequence yang host, sequence yang narasumber, sama sequence yang masternya lah yang berdua. Nah, balik lagi ke yang master multicam ini. Dari sini ya udah sebenarnya tinggal editing real time tentang pada saat siapa lagi ngomong kita arahin ke orang yang lagi ngomong. Terus kalau misalkan lagi sama-sama ngomong kita arahin balik lagi ke dua-duanya lah gitu. Nah, ini kenapa tadi berarti kenapa ini lama banget karena ini harus dengerin full semuanya dari awal sampai akhir. Nah, misalnya ini mulai misalnya jadi gini, klik di sini tinggal klik play di ininya di keyboardnya itu tinggal sesuaiin aja. Misalkan di sini yang berdua nih, yang masternya itu kan angkanya 1, berarti di sini kliknya 1. Kalau yang narasumber itu klik 2. Kalau misalkan apa sih namanya host itu klik 3. Jadi editingnya sambil di play itu klik angka 1 atau angka 2 atau angka 3 gitu. Nanti real time-nya akan kayak gini nih. Misalkan di play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini kan baru mulai nih. Pada kali ini Jadi awal misal baru mulai itu podcast mulai dari semuanya dulu lah gitu, dari kamera 1 dulu. 5 ini kita kedatangan tamu yang memang pakarnya di bidang teknologi kalibrasi ya, yaitu tamu saya kali ini adalah Pak Dr. Ing Benyamin Herianto Rusanto, SSI MSI. Beliau adalah pakar instrumentasi kalibrasi alat utama khususnya MKG yang akan mengangkat tema terkait dengan teknologi kalibrasi untuk peralatan ya, spesifiknya peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan dan kesiapan Indonesia ya, karena kalau mendengar nama teknologi kalibrasi itu kadang-kadang orang masih banyak yang masih belum paham ya, apa sih kalibrasi itu kan, seperti apa sih. Nah itu kali ini kita mendatangkan tamu ya dari Selamat pagi Pak Benyamin. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di studio podcast Bicara Iptek ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa memberikan pemahaman ya
dan manfaat yang besar kepada para pemirsa yang mengikutinya. Untuk menyingkat waktu, baiklah, tentu masih banyak yang belum kenal ya Pak Benyamin ini. Mungkin silakan Pak, bisa disampaikan biodata singkat ya, mulai dari terserah Pak, dari kecil, dari mana tuh sampai bisa ambil sebagai pakar kalibrasi gitu ya. Silakan Pak. Baik, Nah, ini pindah ke terima yang kasih. ini, pindah ke narasumber, berarti klik Saya langsung yang angka 2 gitu ya. yes, pendidikan saya sejak satu saya dan Nah, ini udah mulai, ini dari tadi udah mulai editing real time gitu ya. Jadi penjurusan itu pas fisika informasi. sekarang lagi narasumber yang ngomong, kita klik dari yang kamera Jadi, 2 gitu ya, memang di kalau keyboard klik ini. karena kebetulan di UI ya di Indonesia, kalau di UI itu tahun 1 sampai ke-3 sama fisika itu semua. Tapi nanti di tahun ke-3 sampai ke-4 itu kita ada peminatan. Saya mengambil peminatan implementasi. Terus S2 saya pun di jurusan yang sama di fisika instrumentasi di UI Indonesia. Dan kemudian setelah investasi saya masuk ke BMKG tahun 2006, langsung di bidang dulu masih subbidang kalibrasi peralatan geofisika. Sampai sekarang kalau sekarang itu sudah ada beberapa perubahan nama. Sekarang lebih digabung jadi ada lab kalibrasinya, tapi MKG gitu. Ada tim manajemen umum, tim manajemen mutu, dan tim manajemen teknis. Dan saya di tim manajemen mutunya sekarang. Terus 2017 saya melanjutkan pendidikan S3 Nah, di misalkan mau Jerman. ditambah-tambahin dikit lah gitu, biar nggak misalnya terlalu lama gitu, Kalibrasi kita juga, pindahin ke itu perancangan kamera yang masternya gitu, yang berdua. suatu referensi impedance untuk pengukuran atau kalibrasi low impedance measurement. Biasanya itu dipakai alat Soalnya juga ya udah, tinggal kita balikin lagi ke sebelumnya juga bisa. Karena di Jerman udah pasti itu dia setiap kampus teknik ya atau unit teknik itu pasti ada penelitian tentang baterainya. Jadi penelitian tentang ke arah sana itu selalu ada gitu ya, dan selalu banyak. Ya mungkin itu dulu Pak. Dia setelah dari Jerman, Pindah lagi sekarang misalkan sudah ke kembali host gitu. ke dinas ya, Ya, kedinasan di BMKG ya. 2022 Nah, pindah lagi ke kemarin. narasumber. Jadi ini sebenarnya pintar-pintar 2022 kemarin pas itu lagi saya kembali milihnya aja sih, frame mana yang sudah lagi lulus ya. Total 4 tahun 6 dibutuhkan bulan, untuk dan ditampilkan, frame mana yang lagi setelah nggak perlu. sidang dan dinyatakan lulus, saya kembali ke Indonesia dan kembali ke divisi kalibrasi di BMKG. Iya, jadi Nah, Pak pindah lagi ke host. dari S1, S2, S3 fisik instrumentasi, dan memang penjurusannya itu calibration ya. Jadi ini suatu hal yang langka menurut saya, tapi bisa nggak dijelaskan secara sederhana ya, apa sih teknologi kalibrasi itu? Seperti apa? Kenapa dikatakan teknologi kalibrasi ya? Banyak mungkin pemirsa mungkin banyak yang belum paham itu apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi ya. Jadi itu dan seberapa penting sih kalibrasi itu untuk dimanfaatkan di peralatan ya, khususnya di BMKG. Misalnya tadi disampaikan bahwa kalibrasi peralatan geofisika ya, berarti ada sensor, seismograf, macam-macam di situ ya. Nah itu seberapa penting gitu. Jadi mungkin apa definisi kalibrasi itu, kemudian pentingnya seperti apa sih? Kemudian bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut gitu, sehingga kita bisa ke depannya itu bisa lebih mantap lah terkait dengan operasional peralatan ya. Silakan. Iya, betul Pak. Nah, pindah lagi ke 2. Nah, ini kalau misalnya kita coba pause gitu ya, ini akan muncul nih langsung kepecah-pecah gini di bagian videonya. Nah, kepecah-pecah ini menandakan kalau udah apa ya,
udah kebagi-bagi lah gitu. Misalkan di bagian sini nih di awal misalnya tadi ya. Misalnya dari sini Benyamin ini pas mungkin nanti kalau udah pecah, silakan Pak, bisa disampaikan biar pas sudah lebih pindah singkat ya. gitu bisa tadi ya. Mulai dari terserah mau dari kecil dari mana tuh sampai bisa ambil sebagai pakar kalibrasi gitu loh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, kayak gitu. Kalau kita lanjut lagi, Kalibrasi, orang kadang-kadang juga akan suka ada salah persepsi ya. Biasanya ketika mendengar kata kalibrasi itu ada yang berpikiran atau berpendapat mengnolkan, gitu. Ya, Padahal itu satu hal yang berbeda lagi, mengenalkan atau mengadjust ya, nah itu bisa kita beda bilang. lagi. Jadi Dia tinggal gini sih, yang cara panjang banget sebenarnya di sini karena itu harus misalkan video tadi 1 jam, ya udah full 1 jam harus di itu di apa ya, harus di atau di VIM ya. play dan dipilih lah itu frame-nya mau yang mana. Kalibrasi itu cuma ada untuk mudahnya cuma ada 3 kata kunci sebenarnya. Pertama alat ukur, ya. Yang kedua itu reference, yang ketiga proses membandingkannya itu sendiri. Jadi 3 kata itu menjadi kunci untuk definisi kalibrasi untuk memudahkan. Jadi pasti kita apa yang mau kita kalibrasi kan, yaitu alat ukur. Kalau istilahnya itu kalau di kalibrasi namanya device under test atau unit under test, UT itu disebutnya ya. Satu lagi reference. Nah ini reference ini kita ada yang namanya kata kunci lagi yaitu ketelusuran kan, traceability kalau ya, traceability ketelusuran. Nah ini kita kalau dulu pernah dengar pernah belajar fisika di bahwa ada besaran pokok. Ada 7 besar pokok, pada massa, panjang, dan dimensinya itu punya sendiri masing-masing tuh. Panjang, masa waktu, satuan cahaya, nah itu besaran pokok. Jadi nanti setiap alat ukur itu tadi besarannya itu harus tertelusur ke standar internasional yang telah disepakati. Jadi sebenarnya intinya kan manusia ini atau apa dunia ini menyepakati dulu apa nih kita apa yang disebut dengan misalnya 1 kilogram, ya kan? 1 kilogram itu semana gitu, dan ini semua harus sepakat, harus sama gitu. Nah makanya setiap alat ukur yang menyatakan misalnya 1 kilogram tadi itu harus sama seluruh dunia gitu. Jadi kalau jadi nanti aspeknya spektrumnya banyak tuh Pak, bisa ke ekonomi, bisa ke pengukuran atau penelitian, karena kalaupun itu salah bisa bahaya. Nah, itu tadi kalau kita bisa seberapa pentingnya kalibrasi di situ ya. Jadi harus ada standar, harus ada kesepakatan, harus ada apa nilai yang disepakati yang sama, yang disebut standar internasional tadi. Nah biasanya masing-masing negara itu punya lembaga yang bertanggung jawab di atasnya yang namanya MI, National Meteorology Institute. Kalau di Indonesia misalkan dulu namanya KIMDIPI. Kalau di Jerman misalkan tempat saya sekolah itu PTB ya. Terus kalau di Korea misalnya KRIS ya. Jadi nah itu yang menjawab setiap negara kalibrator misalnya reference yang paling tinggi ya mereka itu yang mempunyai tanggung jawab. Nanti masing-masing NMA ini juga punya kegiatan namanya interkomparasi Pak. Setiap tahun itu melakukan interkomparasi, jadi istilahnya membandingkan dengan satu alat ukur dengan satu misalnya target yang mau dikalibrasi, bagaimana hasilnya dengan kalibrator mereka, apakah ada perbedaan. Nah jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya yang disebut kalibrasi ya. Nah ilmunya sebenarnya lebih ke ilmu meteorologi namanya Pak, pengukuran. Beda nih, hampir kalau di BMKG kan meteorologi itu cuaca ya, lebih ke pengukuran. Ini meteorologi. Nah kalau yang ngomong itu dua-duanya nanti kaitannya dengan itu mending ke di BMKG dua-duanya lah ya. itu sangat penting Pak. Makanya disebut ada yang namanya, kita kan selalu bicara dengan akurasi data ya. Data itu dia referensinya itu ke standar ketelusuran itu Pak. Jadi beda dengan presisi ya. Kalau presisi kan lebih kepada seberapa teliti si alat ukur itu. Kalau akurasi itu seberapa benar dekat dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu ya standar internasional tadi traceability-nya. Nah, nanti makanya kalau misalkan si alat ukur ya
tidak terkalibrasi, yang dikhawatirkan adalah dia melenceng jauh dari nilai yang benar tadi. Makanya kalau kita kalibrasi ada dua nilai output yang dihasilkan. Pertama nilai koreksi, yang kedua nilai ketidakpastian. Nilai koreksi dan ketidakpastian inilah yang penting, yang setiap alat ukur itu pasti punya. Jadi biasanya kalau setiap alat ukur plus minus. Nah ini supaya ukuran di BMKG itu akurasinya terjamin, yaitu pikiran kalibrasi itu jadi sangat penting. yang kita utamakan gitu ya. Jadi tinggal gini sih, Sekali sebenarnya kalibrasinya bermasalah. kenapa panjang, karena tadi tergantung durasinya. Nah, tapi ini tinggal kita bedain aja. Gitu ya, karena Bagaimana yang Nah, kalau tadi dijelaskan ini sebenarnya ini menurut saya penting sekali ya, karena kalau sesuatu alat instrumentasi tidak dikalibrasi, nanti kedepannya akan salah penunjukan lah apalah. Biasanya tuh ada nggak waktu-waktunya tuh kapan dikalibrasi? Bisa kita baru beli alat, bisa baru beli alat seismograf misalnya ya, kan dari perusahaannya itu kan yang buat itu sudah dikalibrasi pertama ya. Iya. Nah itu apa sampai di Indonesia sebelum kita pakai, apa kita kalibrasi dulu atau dipakai dulu berapa lama baru dikalibrasi? Itu gimana kira-kira? Nah ini Karena masih orang bertanya-tanya seperti itu. Nah ini menarik juga nih Pak. Jadi biasanya setiap nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu perfect banget sebenarnya di sini. Nah ini ada yang tipenya mekanik, ada yang tinggal tipenya ya udah tadi kalau misalkan ada yang agak miss dikit balik lagi, kalaupun salah elektrik bener ya. Ada yang tinggal di pause misalnya terus kayak mundurin panah birunya dikit terus ulang lagi pilih kalau yang mana. bicara geofisika yang utama itu seismik ya. Seismik itu getaran ya. Alat ukur utama kita itu namanya broadband seismometer. Broadband seismometer. Dia masih pakai sistem mekanik. Jadi masih inersia. Jadi kayak perlu belajar hukum Newton ya seperti itu Pak. Jadi kalau kelembaman, jadi mempertahankan. Jadi kayak bandul lah. Jadi ada massa, ada spring, ada pegas. Nah itu seperti itu. Ada lagi misalkan alat-alat yang benar-benar nggak ada sama sekali mekaniknya, yaitu misalnya kayak piezoelektrik. Jadi dia alatnya itu sudah ber-IC, sama kayak di handphone kita kan ada tinggal plug gitu aja. Jadi modelnya kayak IC lah, chip-chip gitu. Nah itu memang punya karakteristik yang masing-masing berbeda. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang berapa lama itu sebaiknya alat ukur itu dikalibrasi, kita harus melihat dari apa sensor itu sistemnya seperti apa. Nanti soalnya nggak juga ke fungsi transfer Pak. Nanti kita kalau bicara ini kalau teman-teman di fisika, atau fisika itu senang biasanya kalau bisa fungsi transfer, karena ini fungsi transfer ini biasanya suka berubah sensor ya. Nah itu biasa kita melakukan penelitian dulu Pak. Jadi nanti kita balik lagi melihat ke spek yang dikeluarkan pabriknya. Misalkan contoh kayak elektronik itu dia punya ada yang namanya DRIP ya, akurasi. Misalkan dia bisa menjamin akurasinya 5% spesifikasinya dari alat. Nah berarti dia per years ya, jadi 5% per years. Nah dia bisa menjamin 1 tahun pertama setelah keluar dari pabrik atau di kalibrasi terakhir dia 5%. Artinya nilai yang dia tunjukkan itu akan bisa melenceng 5% dari itu. Itu terlalu besar sih, besar 5%. Biasanya di bawah 5% sih Pak, kalau alat yang presisi ya. Kayak lebih kecil dari 5%. Nah, jadi nanti kita pacuannya ke situ Pak. Di situ di namanya extended spesifikasi biasanya kalau di alat dia punya yang yang istilahnya yang lebih aware atau lebih inilah yang tahu ya tentang spesifikasi biasanya dicantum situ. Nah, kita berdasarkan itu Pak. Misalkan di 1 tahun, nah berarti paling enggak kita setahun sekali gitu. Setahun sekali dilakukan untuk kalibrasi itu yang standarnya di kita. Makanya ada dulu TTP kalibrasi ya, tetap pelaksanaan kalibrasi kita pakainya 1 tahun. Karena ada di situ ada mekanik, ada digitester tuh listrik juga. Jadi ya kita biasanya dan di spesifikasi kita lihat ini 1 years accuracy misalnya, ya udah berarti ya kita untuk menjamin supaya akurasi itu misalnya 1% lah, 1%. Jadi bisa kita pakai angka itu terus Pak, 1% nilai gridnya bisa kita pakai terus. Jadi setelah kalibrasi terakhir ya bisa pakai itu lagi gitu. Kalau lebih dari 1 tahun kita nggak bisa pakai angka 1% lagi, jadi harus lebih nggak teliti lagi nanti Pak. Jadi ini tergantung dari
dilihat speknya juga tidak Betul. langsung gitu ya. Bisa setahun sekali, bisa lebih atau terserah tergantung itunya ya waktu dari pabrikan juga. Dari penjelasan tadi kita sudah clear, sudah mulai jelas apa sih kalibrasi itu pentingnya seperti apa gitu ya. Nah mungkin kita masuk di negara kita sendiri. Kira-kira menurut Pak Benyamin ini kondisi saat ini di Indonesia ini bagaimana sih terkait dengan sistem kalibrasi ini maksudnya ya? Karena kita kan punya banyak sekali instrumentasi ya. Nah, itu di level untuk Indonesia kondisi saat ini seperti apa? Kemudian menurut pengamatan Pak Dr. Benyamin itu apa sih problem yang mendasar kira-kira di kondisi saat ini ya? Apa problem mendasar sehingga ya kita hadapi di negara kita ini? Karena jangan-jangan baru terpisah-pisah gitu ya, dan belum optimal orang yang melakukan kalibrasi itu, sehingga kita perlu petakan juga saat ini seperti apa sih di Indonesia ini. Kemudian pasti ada problem ya. Nah problemnya kira-kira apa gitu Pak kira-kira? Iya, permasalahan kalibrasi ini memang menarik ya. Kita punya komunitas juga dengan masyarakat meteorologi Indonesia yang memang itu. Jadi ada isinya ya udah kalibrasi gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat atau pendapat saya yang perlu apa namanya diperhatikan, yang pertama NMI sendiri. Jadi si Kim Lipi-nya ya. Jadi karena dia yang bertanggung jawab tupoksinya dia. Oh untuk Indonesia Kim Lipi ya? Ya, Kim Lipi. Sekarang Kim Lipi bagaimana kan sudah ke BRIN? Ya, sekarang sudah Masih ada ke tuh. BSN Pak, dia bukan ke BRIN. Jadi dia Oh BSN ya masuknya ke betul. BSN. Iya betul BSN ya. Oh dia ke BSN Ke ya? BSN dia larinya, ke BSN, maksudnya akuisisinya lah gitu ya. Iya. Ke SNSU ya di apa, Satuan Ukur itu. Nah, eh, kita harus memperkuat itu dulu Pak. Karena kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab di akhirnya. Jadi istilahnya yang paling teliti atas tuh di BSN ini. Ya. Nah, contoh misal BMKG kasusnya, kita kan ruang lingkup kita ada beberapa, ya misalnya ada M, kalau meteo misalnya kayak suhu, kelembaban, terus misalnya K, kelima ya ada penyinaran piranometer, terus ada kualitas udara juga. Nah kalau G, geofisika itu ada vibrasi. Nah kita ini contoh di geofisika Pak, di low vibration kita BSN kita atau NMI kita tuh belum bisa memenuhi itu Pak. Oh gitu. Jadi ada juga yang belum ya, Pirano juga belum. Jadi istilahnya BSN pun kadang-kadang minta ke BMKG. Artinya minta supaya BMKG lah yang ngajuin jadi yang MMA-nya gitu ya. Jadi istilahnya Iya. untuk low vibration mereka udah bisa yang untuk industri, yang high vibration yang low frekuensi tinggi bisa. Tapi kalau kita kan gempa bumi di low frekuensi Pak, disebutnya di bawah 10 Hz itu udah low frekuensi. Jadi apalagi yang gempa kuartil yang berbeda kita bisa 0,01 Hz itu apa dipakai di situ. Nah itu kendalanya kadang-kadang belum, ruang lingkup itu yang test point itu belum terpenuhi Pak. Jadi kalau di luar negeri itu udah ada yang mulai, udah ada primary measurement-nya itu sudah hampir memenuhi semua lah gitu ya. Nah di Indonesia ini ada beberapa yang masih kosong. Jadi itu yang perlu kita apa istilahnya perhatikan. Jadi supaya dari apa lembaga-lembaga ketika mengkalibrasi itu tidak perlu kita keluar negeri. Gitu. Ya. Jadi Ini masih kita banyak ada- sekarang yang keluar negeri kalau kalibrasi. Ada beberapa ya. Ada beberapa Karena belum mampu itu ya. yang belum ada yang test point-nya sih Pak, ruang lingkupnya mungkin udah ada. Vibrasi misalnya. Tapi dia di test point rendah itu belum ada gitu. Nah, itu tapi saya lihat ngikutin dulu perkembangannya juga sih Pak. Katanya sih 2 tahun lagi katanya mau akan ada gitu lagi apa disiapkan. Nah, itu mungkin perlu istilahnya ya perhatian juga dan mungkin bisa kerjasama dengan stakeholder yang pakai gitu kan. Misalnya kalau vibrasi kan BMKG. Nah, mungkin nanti bisa kolaborasi ya karena nanti kan customer-nya kan BMKG. Nah, BMKG kan misalnya harus disesuaikan. Kita unit under testnya misalnya bobotnya berapa? Jangan yang kecil-kecil. Misalnya kita misalnya bobot kita ada yang sampai 12 kilo. Yang kayak STS2 itu kan broadband atau lumayan berat 12 kilo gitu. Nah, itu supaya bisa ini apa? Bisa dikalibrasi gitu. Nah, itu juga perlu istilahnya
kolaborasi apa, saling komunikasi lah. Jadi supaya nanti yang nggak sayang Pak, soalnya kan itu investasi yang besar juga Pak, mengadakan alat vibrasi primary low frekuensi itu lumayan apa, anggarannya juga Anggarannya besar. besar ya. Iya, karena alatnya pasti canggih, sama kayak yang voltage misalnya kayak itu kayak voltage saja kalau kita mempertahankan istilahnya mempertahankan itu artinya si NMI-nya itu hidup terus lah, istilahnya SIM-nya gitu ya, untuk mengkalibrasi yang bawahnya gitu. Itu juga perlu dana juga karena dia harus mengkalibrasi lagi atau interkomparasi dengan lab luar negeri ya yang sama sama apa internasional gitu. Nah itu juga karena investasinya nggak kecil, jadi memang sih yang ya bagus ya antar instansi ya, supaya nanti instansi-instansi itu juga terpenuhi ininya ketelusurannya, jadi kita juga menghemat apa waktu dan biaya juga nanti kalau misalkan kita bisa begini. Mungkin itu. Jadi kondisi saat ini jelas ya, memang masih banyak PR ya dengan adanya problem. Jadi Tapi tetap ya udah tim gitu LIPI selama itu kan masuk di durasinya nih, BSN karena ya. ini sejam Itu satu kantornya menit, di Jalan Tamrin kan? tinggal Atau di kantor lain? ganti-ganti aja. Ya saya takutnya itu ya lab kalibrasi itu kan mesti ada khusus sih mungkin ya. Seperti itu. Jadi kita tahu ada permasalahan tadi bahwa bagaimana caranya bisa meningkatkan sinergitas ya antar kementerian lembaga. Yang paling penting ini imamnya ini loh, tim LIPI itu kan, Iya. itu kan harus berbenah itu kan. Memang di awal mungkin investasinya besar ya, yang mungkin anggarannya mungkin bisa harusnya ditambah di mana-mana ya, supaya melengkapi untuk sebagai yang terdepan di bidang kalibrasi itu kan permasalahannya banyak gitu, dan mungkin banyak dapat dukungan dari kementerian lembaga lain ya seperti BMKG misalnya kan perlu mendukung juga di situ kan. Nah kalau kita sudah tahu begitu, sudah clear berarti apa yang harus kita benahi kan, tahu problemnya ini, kemudian saat ini seperti ini berarti masih kurang ya. Nah kita sebelum kita lebih lanjut kita melihat dulu bagaimana pengaruh Linkstra ya, lingkungan strategis di global ya. Kita kan juga tidak bisa bermain sendiri karena kalibrasi itu kan memang harus ada kolaborasi dengan dunia internasional ya, seperti itu. Jadi kalau Pak Bonyamin melihat bagaimana pengaruh lingkungan strategis ya itu global ya di dunia lah, misalnya bagaimana di Eropa di ini yang sepengetahuan Pak Bonyamin ya, kira-kira pengaruhnya bagaimana untuk ke nasional gitu Pak. Ya. Nah, Maksudnya ini saya ini apa kita sudah tertinggal jauh atau kita juga masuk dalam kerjasama internasional itu, kayak misalnya untuk tsunami kita kan ikut kan di internasional kan, ICG segala macam, dan Indonesia termasuk salah satu tsunami service provider. Berarti kan alat-alat kita kan dibutuhkan kan, harus dikalibrasi kan. Jadi kalau ada tsunami, gempa terjadi tsunami di 28 negara Indian Ocean, maka BMKG mengeluarkan peringatan dini gitu ya. Nah ini juga tadi tentang perkalibrasian ini. Ini di dunia bagaimana gitu, kita member kita bagaimana dan pengaruhnya apa terhadap nasional kita gitu. Nah, untuk kalibrasi memang ini yang melit ini tadi balik lagi ke BSN Pak. Jadi kalau saya lihat sudah bagus sih Pak ininya, artinya kita nggak terlalu tertinggal amat ya dengan lab-lab kalibrasi yang lain. Karena juga ini kita kan saling apa ya, saling memantau dan saling kerjasama. Jadi ibaratnya misalkan dengan Korea Selatan ya, Kris ya namanya itu lembaga Chris. Nah si Kris juga dia perlu partner juga Pak. Jadi perlu partner misalnya kayak untuk interkomparasi, dan partnernya nggak bisa, biasanya nggak hanya satu. Jadi perlu beberapa negara. Nah kita yang saya tahu itu kita banyak ikut apa namanya berkontribusi dalam ketika ada event-event misalkan interkomparasi ataupun uji lab gitu ya dengan dengan standar unit standar tes yang sama. Nah menurut saya juga ada beberapa memang yang masih tertinggal sih Pak ya, jadi perlu mungkin bisa jadi ya karena keterbatasan dana juga, karena biasanya alat-alat primer itu dia memang
memerlukan high tech sangat tinggi sih Pak. Kayak saya dulu di PTB ya, di Jerman, di NMI Jerman itu, kalau saya pernah mengunjungi beberapa lab itu, ya kalau saya lihat investasinya itu memang benar-benar besar Pak. Jadi satu Besar. wilayah itu sama kayak kampus Pak. Jadi di PTB itu, di Braunschweig itu, kayak kampus UI lah. Jadi nanti besaran ini misalnya waktu misalnya waktu aja dia punya gedung sendiri. Jadi dia punya jam atom yang apa sendiri lah gitu. Nanti kelistrikan juga punya satu gedung sendiri untuk apa misalnya standar voltage, standar current gitu ya, standar apa, resistor, hambatan ini punya apa standar primer sendiri gitu. Ya kalau kita lihat memang infrastruktur dan apa perlengkapan labnya kita mungkin kalau secara fisik bisa bilang masih jauh ya, tapi secara SDM dan apa namanya keilmuan itu tidak kalah penting sih, tidak kalah tertinggal Pak. Jadi istilahnya sudah bisa lah, karena kalau saya lihat juga di PTB yang melakukan penelitian, jadi di sana banyak mahasiswa juga Pak di PTB itu di NMI Jerman itu ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, dan itu semua orang luar, orang Jerman. Jadi istilahnya sebenarnya mereka sudah handal yang dari negara-negara ini, termasuk saya salah satunya itu saya di divisi 3 waktu itu di elektrokimia, karena saya apa namanya tentang besaran low impedance untuk baterai. Nah itu juga hanya saya melakukan penelitian itu, jadi orang Jermannya malah tidak ada gitu. Jadi orang Indonesia ada. Nah setelah saya pulang ada orang Indonesia lagi masuk Oh, masuk di lab itu. belajar S3 lagi, dia di bidang ruang lingkup kelistrikan. Nah jadi artinya sebenarnya untuk dari segi SDM kita sudah memang ada beberapa kekurangan ya di apa infrastruktur atau peralatan primer yang mungkin perlu diperbarui gitu ya. Karena kita kan ini ada redefinition Pak. Jadi tahun 2019 ketika saya di sana di Jerman, ada beberapa besaran pokok itu berubah definisi. Jadi 7 besaran pokok itu definisinya bukan yang lama lagi, pakai yang baru. Ada update gitu ya. Update. Jadi sekarang semua besaran pakai besaran apa konstanta fisika. Jadi konstanta Planck, Avogadro, dan lain-lain. Oh, semua itu ya. Jadi nggak pakai lagi misalkan yang disebut 1 kilogram itu adalah 1 kilogram yang tersimpan, prototipe yang tersimpan di Prancis misalnya di BIPM. Nah nggak pakai itu lagi Pak sekarang, kita pakai prototipe yang karena kalau prototipe itu kan khawatirnya hilang ya Pak, hilang ataupun apa namanya berkurang materialnya gitu. Sekarang pakai definisi, jadi pakai satuan konstanta fisika sih. Dan itu sudah disosialisasikan Sudah seluruhnya. 2019, itu 20 Pak ya. Oh, memang. Redefinition itu terkenal dulu. Iya. Masuk hari bersejarah juga menurut saya waktu itu. Karena kita mendefinisikan ulang besaran pokok tadi. Nah itu pakai alat-alat yang canggih Pak. Jadi ya Indonesia harus bisa mengikuti itu juga. Jadi kalaupun apa namanya kita bicara apa bagaimana kita dengan apa kontribusi atau dengan negara-negara luar gitu ya, kita harus bisa terus mengikuti perkembangan. Saya juga kebetulan aktif juga mereview paper ya untuk yang di low vibration misalnya. Kadang-kadang saya juga disuruh minta review untuk, nah itu lab-lab yang saya terima itu dari Jepang Oh, apa namanya yang ingin banyak melakukan lab-lab untuk dari negara-negara lain masuk ya gitu ya. masuk. Saya minta jadi reviewer untuk apa kebetulan karena saya pernah mempublikasi tentang low impedance juga gitu kan, terus juga mungkin dilihat background saya karena saya di BMKG di seismik atau di apa seismometer, jadi biasanya kan gitu ya kalau itu kan pekerjaan istilahnya inilah tidak dibayar itu dia berarti akhirnya saya diminta gitu kan. Nah itu saya lihat juga sama mereka sedang mengembangkan, dan artinya kalau saya lihat SDM kita sih oke gitu Pak. Tinggal nanti ya tadi harus saling kolaborasi Pak. Jadi
misalkan kayak tadi yang saya bilang belum ada memenuhi itu yang untuk low frekuensi Pak. Sebenarnya kita bisa kerjasama, tapi nggak harus semua ini Pak lintas. Jadi membuat excitizer-nya itu misalnya vibrasinya itu misalkan orang hand mesin. Karena kita pakai pressure biasanya untuk yang ini, nanti untuk yang interferometernya karena dia pakai laser kan untuk displacement measurement-nya itu bisa orang-orang instrumen atau orang fisika. Jadi memang dalam satu project itu harus bisa kolaborasi gitu Pak. Jadi nanti sama yang sebenarnya saya pernah lihat di Cina. NMI Cina itu termasuk yang bagus juga karena dia bisa low frekuensi sama gravitimeter kita kalibrasi. Nah itu juga kalau saya lihat di manufacturingnya, di tes-tes pengujiannya itu mereka bekerja sama dengan universitas untuk bikin sistem kalibrator gitu. Iya, iya, iya. Jadi sudah clear Pak ya. Jadi pengaruh lingkungan strategis itu di global ya. Kita tidak kalah lah ya. Apa terutama terkait dengan SDM. Yang kita kalah itu memang karena salah infrastruktur ya. Bagaimana kelengkapan alat. Ya kita maklum lah itu karena memang mereka punya anggaran besar kali ya. Seperti Jepang misalnya kan itu untuk gempa aja itu semua sudah mengepung ya. Seluruh pulau itu kan dengan alat-alat itu. Sedangkan kita kan baru berapa ya, baru 500-an lah seismograf seperti itu. Jadi kalau melihat kondisi dari apa lingkungan strategis seperti itu, berarti singkat aja mungkin kondisinya diharapkan seperti apa Pak untuk Indonesia ini? Yang Ya itu kan tadi ada kondisi saat ini, ada problemnya. Kemudian kita lihat pengaruh luar begini, kemudian kan, ya, kemudian kita kira yang Bapak sebagai pakar kalibrasi itu kondisinya diharapkan seperti apa sih untuk di Indonesia ini? yang menurut saya yang apa apa namanya istilahnya bagaimana bisa semua ruang lingkup itu tertraceability sih. Jadi yang penting besaran-besaran atau test point yang dipakai, yang istilahnya kayak semacam BMKG kan pakainya misalkan contoh tadi di laut itu terpenuhi. Jadi harapannya yaitu jadi ruang lingkup dengan test point yang istilahnya urgent ya. Misalnya saya urgent karena berkaitan sama nanti tsunami kan. Jadi kan tsunami kan sekarang udah ada yang pakai WPS itu Pak. Jadi kayak itu low frekuensi banget sampai Iya, iya. frekuensinya rendah sekali. Nah itu kalau alat-alat kita tidak bisa akurat itu bisa bahaya takutnya kan baik dari segi pengujian, baik dari segi apa namanya performance itu yang layak pakainya itu kalau tidak ini apa bisa bahaya. Jadi harapan saya test point itu terpenuhi semua. Jadi apa yang di instansi-instansi yang dibutuhkan, misalnya termasuk BMKG, terus nanti mungkin instansi lain ya apa namanya yang membutuhkan apa yang memakai alat ukur itu ada traceability-nya. Jadi tidak ada gap lah atau blank spot test point lah gitu ya. Hasilnya Ada continuities-nya ada gitu. continuities-nya. Jadi ada ditambah lagi range-nya lah. Jadi jangan hanya industri, tapi untuk pengamatan juga yang berkaitan dengan itu. Dan mungkin satu lagi yang paling penting adalah mungkin ini sih. Biasanya kita kadang-kadang terkendala sama keterbatasan NMI sendiri. Jadi di BSL atau DSNS itu kadang-kadang penuh Pak. Jadi istilahnya mungkin keterbatasan banyak yang mau kalibrasi. Nah itu yang saya maksud itu. Iya, Over kan? over. Overload. Tapi SDM dan kalibratornya nggak cukup gitu. Nah, Jadi dia ngantri gitu kan. Udah gitu kadang-kadang juga kalau misalnya waktu sih menurut saya mungkin udah ada TTP-nya ya atau istilahnya SOP-nya bahwa nggak boleh lama-lama dalam proses ini. Tapi mungkin itu Pak karena keterbatasan SDM dan alat kalibrator akhirnya jadinya ngantri sampai mungkin yang saya harapkan sih mungkin bisa pakai survei lah studi bahwa kebutuhan Indonesia misalnya seluruh Indonesia Pak ya seluruh instansi karena BUMN juga pakai juga Pak. Jadi kayak alat ukur. Memang kan kita punya piramida ini sih Pak kalibrasi ya. Jadi nggak perlu NMA itu mengkalibrasi langsung ke bawah yang lab-lab yang apa alat ukur yang kecil. Ini bisa ke lab kalibrasi yang atasnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang
tidak terpenuhi juga gitu. Akhirnya kita loncat langsung ke SNSU gitu. Sama kayak tadi BMKG gitu kan. BMKG kadang-kadang juga kita nggak ke BSN Pak, larinya misalnya ke lab lain yang bisa gitu, bisa juga. Kalau ukur kecil misal kayak DL Guts-nya atau apa itu bisa ini. Nah, tapi kalau yang butuh yang apa udah presisi alatnya mau nggak mau kan sana ini kadang-kadang kita masih ada gap atau keterbatasan itu ya. Iya, jadi menurut Pak Benyamin setelah melihat tadi dari global ya, kayak misalnya di Jerman lah, kita ambil contohnya Jerman lah ya, karena dia canggih ya. Kalau Jerman itu PTB itu ya, Ya, ya. sebesar apa sih? Apa dia perlu areal bagaimana sebagai apa kalibrator kalibrasi di situ PTB itu ya. Artinya apakah sudah sesuai dengan ada kita di sini gitu yang di BSN itu? Artinya dari segi kan pasti tahu kan infrastrukturnya, arealnya, Hmm. kemudian sumber daya manusianya Hmm. Ya. dibandingkan dengan kita Kim Lipi yang masuk ke BSN sekarang gitu. Hmm. Em, Kim Lipi yang sekarang itu kan yang di itu Pak ya, yang dulu Kim Lipi sekarang biasanya yang di Serpong, Puspitek ya, Puspita Serpong. Sepertinya sekarang masih di situ lah, di situ tempatnya ya, masih di situ. BSN yang di Tamrin itu sebenarnya kantor Pak, jadi di kantor ya. kantor itunya. Jadi Saya takutnya tuh takutnya Kim Lipi dipindah ke kantor itu, waduh repot kan. sebenarnya sih enggak sih, saya Harus kan tempat areal sendiri kan, sendiri di Serpong itu Puspita gitu Pak. Kim Lipi itu kan Saya dulu. pernah ke sana juga kunjungan ya. Em, Memang kalau dari areal sama PTB Jerman agak kurang apa besaran di Jerman ya. Dan Kalau tempat-tempatnya kan agak tinggi tuh ya kalau mau kalau kita di situ. agak visualnya itu kayak di UI Pak, pernah ke UI yang di Depok. Hmm. Nah itu PTB sebesar itu. Berapa Jadi hektar? fakultasnya, jadi setiap fakultas itu ruang lingkup sendiri. Jadi fakultas MIPA misalnya itu untuk frekuensi dan waktu misalnya, ruang lingkup frekuensi dan waktu. Jadi fakultas teknik itu untuk kelistrikan. Nah itu seperti itu Pak. Jadi Di Brunswick. menurut yang Pak Jaya sampaikan tadi kalau PTB contohnya ya, bisakah misalnya Kim Lipi yang ada sekarang ini mempunyai kaki-kaki yang ada di perguruan tinggi gitu? Kayak tadi kan bilang Hmm. di untuk teknik ini untuk ini nih, nggak bisa begitu ya? Jadi maksudnya ini sebagai koordinator tapi alat-alatnya itu untuk perpanjangan tangan dari kalibrasi Kim itu ada di perguruan tinggi misalnya misalnya di UI ada di mana gitu. Nggak bisa begitu sulit ya? Mungkin sebenarnya untuk kolaborasi kolaborasi penelitiannya bisa Pak. Jadi kayak PTB lah. PTB itu dia ada eh, join sama TU Braunschweig namanya. Jadi kalau yang mereka S3 ataupun S2 di PTB penelitiannya tetap yang mengeluarkan ijazah kan dari TU Braunschweig-nya ini Pak, Hmm. dari profesor Oh iya iya, ini itu kan untuk formal ya. Iya. formalnya. Nah, tapi full 100% di PTB itunya penelitiannya gitu. Penelitiannya. Tapi nanti pas sidang dan lain-lain ikut di TU di apa di universitasnya. Nah mungkin kayaknya bisa juga BSN atau SNS sekarang tuh bisa mengikuti seperti itu Pak. Jadi nanti dari kampus itu menaruh apa mahasiswa-mahasiswa S3-nya, S2-nya itu di situ gitu ya. Iya. Untuk melakukan penelitian. Jadi ataupun membuat suatu sistem gitu. Ya nanti kalau dana kan jadi bisa join tuh Pak antara dana Iya, lebih kampus, lebih efisien. nah, Anggarannya ada kan? dananya ada. Kan seperti itu daripada mau menyiksa diri apa BSN sendiri gitu kan. Dan anggarannya juga tidak terlalu banyak gitu misalnya kan bisa. Tapi itu susah juga mungkin aturan kali ya. Ada aturan tapi kalau untuk melakukan R&D bisa dengan perguruan tinggi mungkin ya. Dengan perguruan tinggi. Tapi yang saya maksud tadi itu karena melihat tadi itu bagaimana kalau BSN itu sebagai koordinator, tapi kaki tangannya itu ada di perguruan tinggi. Tadinya berpikir begitu, perguruan tinggi buka lab, tapi itu dibiayai oleh negara. Nah di situ kalibrasi juga gitu, lab gitu, bukan hanya di sini, tapi penanggung jawabnya ini yang keluarkan sertifikat kalibrasinya gitu kan seperti itu. Tapi itu memang tidak mudah ya, karena antar institusi dan administrasinya juga mungkin rumit. Tapi ya kita perlu cari yang ini kan, yang solusi gitu kan daripada kita menyiksa diri gitu kan, padahal ini penting sekali. Nah itu bagus sekali jadi kondisi yang diharapkan Bapak sudah sampaikan tadi ya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya kalau kita sudah mengetahui kondisi saat ini apa, ada permasalahan apa, kemudian di internasional bagaimana, kemudian Bapak tadi bilang yang saya harapkan seperti ini tadi kan, bagaimana kita punya
sistem ya untuk mengkalibrasi alat operasional utama itu sudah bagus lah ya, tidak ada masalah gitu. Tentu ini kan tidak terlepas dari apa, pucuk pimpinan negara. Jadi pemerintah ya. Jadi perlu dibuat semacam ada kebijakan, strategi dan upaya. Kebijakan ini dari pimpinan tertinggi kita, yaitu dari presiden. Jadi presiden mengeluarkan kebijakan gitu ya, bahwa sistem kalibrasi seluruh alat peralatan di Indonesia itu ada kebijakannya gitu loh. Karena kalau tidak ada kebijakan sulit. Orang-orang rata-rata itu kalau tidak ada kebijakan seperti itu orang susah bergerak gitu ya. Ada yang bilang gak ada anggaran lah, gak ada apalah. Jadi ada satu kebijakan yang terkait dengan teknologi kalibrasi ini, bahwa kita harus punya kebijakan tentang kalibrasi nasional gitu ya, untuk mendukung operasional alat alat utama lah ya. Itu kan dari pimpinan tertinggi, nanti diikuti oleh kementerian, baru para orang-orang ahli ya. Jadi ahli-ahli ini sulit kalau tidak ada kebijakan gitu, dia nggak bisa bergerak juga. Jadi pakar-pakar itu kan diturunkan di situ ya. Kemudian ada strateginya. Strategi sebenarnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Strateginya misalnya ada 3 strategi yang utama ya. Misalnya tadi penguatan kompetensi SDM. Bapak tadi bilang memang SDM sudah banyak, tapi kan perlu kuat ya. Jadi mungkin SDM itu masih terpencar di mana-mana. Nah, itu tadi, apalagi sudah ada masyarakat kalibrasi Indonesia ya. Nah itu kan di situ para ahli kalibrasi itu. Nah bagaimana kita penguatkan ini SDM ini? Mungkin di perguruan tinggi itu kita bangun kurikulum yang terkait dengan untuk kalibrasi itu. Kalau tidak ada itu susah kan? Jadi ada yang mengambil khusus untuk itu di kurikulumnya itu seperti itu. Jadi itu SDM, penguatan, training, mau ambil S2, S3 di luar negeri. Kemudian mungkin juga strategi lainnya itu mungkin ekosistem. Ekosistem itu sendiri harus dibangun gitu loh. Bahwa ekosistem untuk kalibrasi itu penting. Untuk kalibrasi dan inovasi. Karena saya pikir kalau tidak ada inovasi susah sekali kan. Karena ini kan teknologi berkembang terus ini. Jadi kita harus mengembangkan juga ekosistem inovasi gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan ya peralatan-peralatan untuk mengkalibrasi kan. Jadi kita tidak harus impor, tapi kita juga bisa menciptakan, dan kalau perlu kita mengimpor, mengekspor keluar. Kemudian yang ketiga itu tadi penguatan apa, sinergi ya, integritas dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, jadi dengan swasta, dengan perguruan tinggi, dengan apa macam-macam gitu ya, yang seperti itu. Kira-kira ada tambahan nggak dari Bapak Pak Bonyamin terkait dengan apa kebijakan tadi dengan strategi tersebut gitu, dan upayanya itu tadi, kalau SDM kita sekolahkan, kita ini trainingkan apa. Karena kalau tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, tidak ada upaya, itu kan akan jalan sendiri-sendiri kan. Itu gimana menurut Pak Bonyamin gitu untuk itu? Ya, menurut saya betul yang dibilang Pak Sadli, bahwa memang perlu ada satu dari pucuk pimpinan atas yang aware lah minimal ya, tentang bahwa dunia meteorologi atau pengukuran ini memang hal penting Pak. Jadi baik dari apa perdagangan, karena kita kalau salah mentera atau mengukur satu ini kan juga bahaya untuk trade, international trade dan lain-lain kan. Sama di dalam dunia industri juga sangat penting, dalam dunia kayak BMKG ya, pengamatan juga penting. Nah itu perlu ada satu ya apa kebijakan yang dari puncak pimpinan itu memang harus bisa istilahnya ada wadah ataupun kolaborasi instansi gitu atau kementerian yang bisa menikan apa mewadahi lah, jadi atau ada undang-undangnya kah atau ada kebijakannya kah gitu untuk ini, untuk apa masalah pengukuran ini atau mungkin bisa dibilangnya, bisa jadi kita bilang ke tertelusuran itu bisa jadi kan. Jadi kan sudah jelas ya kalau tertelusuran bahwa jelas ininya ya apa namanya nilainya yang kurang. Nah selain itu juga, selain apa tadi betul juga, selain pusat pimpinan juga kita dari semua SDM juga atau apa namanya dunia pendidikan juga mulai di apa ada semacam pengetahuan-pengetahuan yang
secara umum bahwa tentang kalibrasi, karena masih banyak juga di masyarakat ini yang salah paham juga Pak tentang kalibrasi. Ya tadi kalibrasi dianggap mengenolkan ataupun atau apa namanya Restart. mengadjust ya. Karena kita kalau naruh alat di lab kalibrasi kan bukan berarti setelah keluar dari lab kalibrasi itu jadi baik atau kita otak-atik, tidak kan sebenarnya. Kita hanya mengukur dengan kita sandingkan dengan standar gitu. Nanti dari hasil data kalibrasi itu kan nanti di laporan kalibrasi seperti sertifikat kalibrasi kelihatan bahwa ini ada error sekian gitu kan, ada tidak kepastian sekian. Nah itu sebenarnya perlu diedukasi juga Pak tentang ke masyarakat bahwa atau ke dunia pendidikan ya, di kurikulum bisa juga dimasukkan tentang ilmu meteorologi dari yang sifatnya apa mungkin supaya ya apa namanya kedepannya tuh masyarakat juga ketika punya alat ukur juga nggak sembarangan. Tapi menurut Pak Benyamin, kalau di perguruan tinggi sekarang itu bisa di fisika lah ya. Hmm. Itu memang nggak ada mata kuliah meteorologi terkait, ada ya? Ada mata kuliahnya ya? Kalau saya sendiri di waktu di fisika saya nggak ada. Nggak ada kan? Makanya itu tadi saya bilang kurikulumnya itu harusnya ditambah ya dengan apa pentingnya ilmu kalibrasi ini, sehingga mungkin ada apa nih? Saya dulu waktu di elektro itu apa pelajaran apa, ada juga yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi bukan namanya ini, bukan namanya untuk kalibrasi. Iya. Mungkin di kayak semacam di mata kuliah sensor ya. Mungkin Sensor ada kali, ya. eh, ada mungkin satu bab tentang kalibrasi ya, mencari fungsi transfer juga itu sebenarnya bisa jadi kalibrasi, karena kalau biasanya kan fungsi transfer kan dari output per input Pak, jadi besaran fisisnya apa per besaran listriknya, jadi fungsi transfer kan itu biasanya. Nah besaran fisisnya ini kan hasil ukur juga, jadi misal kayak kecepatan, suhu, kelembaban. Nah ini besaran fisisnya ini Pak yang harus ada aware juga tentang di situ apa pakai teknik tadi meteorologi benar nggak dari besaran fisis ini nilainya sekian gitu ya. Jadi harus benar-benar tertelusur karena kita besaran pokok apa ininya kebesaran pokok tadi kan besaran pokok itu intinya siaran traceability-nya. Karena kalau eh, kita tidak aware dengan itu biasanya ya bablas saja Pak. Kan kalau misalnya kita tahu misalkan ada misalnya ukur suhu misalnya 27. Nah, kadang-kadang kan 27 menurut misalnya AC menunjukkan 27. Misalnya di kita punya termometer yang apa raksa itu misalnya menunjukkan beda lagi. Nah, mana yang benar kan? Ya, Nah, itu bahaya itu kalau iya. nggak ini. Jadi itu juga dari mana yang mau dipakai misalnya untuk laporan. Itu juga jadi suatu hal yang penting juga kan. Apalagi kalau misalnya dipakai untuk nanti analisa lebih lanjut, misalnya untuk perakhiran cuaca dan lain-lain. Bisa salah gitu Pak nanti perakiraannya. Iya, jadi kesimpulannya itu saya ingin mungkin ada menambah sedikit lagi mengenai inovasi ya. Inovasi itu ujung-ujungnya itu kan industri, ya kan? Industri, dan itu menurut Bapak bagaimana menggairahkan industri dalam negeri gitu sehingga kita bisa berinovasi gitu ya. Karena kita inginkan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, TKDN ya. Karena impor kita besar sekali terkait dengan instrumentasi seperti itu. Padahal sebenarnya bisa kita bikin ya, sehingga itu mesti kita dorong untuk meningkatkan TKDN. Itu sudah beberapa sih kita dorong ya. Tapi ini terkait dengan industri ini, bagaimana kira-kira apa upayanya gitu ya, supaya industri itu hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga riset itu tuh bisa langsung diimplementasikan gitu loh. Jadi kayak BMKG misalnya, kita kan waktu kemarin kan ada 9 produk inovasi kan yang sudah masuk di paten. Itu kan 9. Itu kan produk kita, tapi untuk difabrikasi kan harus industri ya. Jadi PT LEN. PT LEN alat yang ini dan sekarang intensity meter sudah masuk kan dia katalog gitu kalau nggak salah. Masih banyak yang lain juga kan seperti itu. Nah itu yang saya pikir bagaimana caranya kita mengakselerasi gitu ya. Jadi bukan kita jalan pelan gitu, tapi kita berlari gitu ya. Mengakselerasi supaya industri dalam negeri tumbuh, inventor-inventor pada bergairah ini ya, sehingga dia menghasilkan produk inovasi nanti akan difabrikasi oleh industri gitu. Dan inventornya itu mendapatkan royalti kan? Kan ada pembagian royalti itu kan?
Sehingga para inventor itu semangat itu, Pak, membawa pulang koin ya. Dia bikin poin, bikin prototipe atau apa, industri, tapi dia dapat koin gitu kan. Seperti itu. Kira-kira ada nggak apa yang kira-kira mesti kita lakukan gitu? Karena ini para periset ini kayaknya agak-agak tidak terlalu bagus semangatnya ini. Kita ini berbicara di sini kan untuk mengembangkan semangat ya. Semangat para periset untuk menghasilkan produk-produk inovasi itu. Sehingga kita tidak akan kalah dengan negara luar kok. Kita bisa bikin. Karena kalau kita impor terus, di samping itu kita tidak berkembang ya. SDM kita juga pintar-pintar begitu aja. Tapi tidak ada tantangan gitu kan. Kira-kira ada nggak tips gitu untuk para kaum milenial ya, yang periset-periset muda ini supaya semangat gitu? Kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya untuk tips semangatnya itu sebenarnya ini apa ya, tumbuhkan keinginan yang tinggi, Pak, dan apa, jadikan suatu apa karya itu nanti berpikirnya itu akan dipakai gitu. Jadi Ya, punya semangat itu untuk apa melakukannya. Kayak misalkan di dulu di, karena saya juga termasuk yang apa ini apa awal-awal membuat intensity meter juga waktu itu. ikut dulu ya. Dulu ikut ya awal-awal di, karena itu kan mulai digarapnya mulai dari udah lama sekali pada 2010 Iya, atau lama sekali memang. nah dan saya lihat juga di kalibrasi banyak juga yang bisa digarap, Pak, inovasi-inovasi yang mulai dari kecil-kecil. Jadi kita kadang-kadang kalau belum bisa ada kesempatan yang besar, kita coba garap yang kecil-kecil, Pak. Misalkan kayak software kalibrasinya gitu kan, itu juga perlu Betul. inovasi. Processing ya. Ya, processing. Hmm. Karena kita misalkan di kalibrasi di seismik ya, metode kaleratif sandwave itu, kita perlu picking kan, ada picking maksimum sama minimumnya. Kan banyak tuh, Pak, ada setiap frekuensi ada 5, sedangkan frekuensinya ada 12 gitu kan. Dan itu harus sedikit apa teliti kan. Nah, kalau misalkan kita punya inovasi, karena kan belum belum ada yang menyediakan software ini, belum ada hasilnya. Kalau pihak luar buat apa membuat software ini kan, untuk kan nggak ada nilai ininya. Nah, itu jadi suatu ladang untuk inovasi yang kecil gitu, yang Iya, bisa betul. berawal ya kecil, apa namanya, membuat software misalnya dari itu dulu. Nanti kalau misalkan yang untuk hardware-nya misalkan yang kecil, misalkan kayak membuat automatic stopwatch misalkan, yang untuk calibration table yang sistem Jerman punya, yang CTW1 itu kan dia perlu di apa dipencet setiap 10 detik selama Nah, itu kalau bisa 30 kali gitu misalkan. Nah, coba dibikin otomatiknya misalkan kan. Nah, itu juga inovasi juga. Jadi, nah, ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan suatu karya, nah biasanya nanti ketika ada kesempatannya untuk kolaborasi yang lebih besar, itu lebih cepat gitu untuk membuatnya gitu kan. Dan ada kepuasan, Pak. Menurut saya tipsnya ya bahwa kita tuh ya akan puas lah nanti kalau misalkan alat yang kita inovasikan itu dipakai gitu. Dan itu menjadi amal jariah misalkan. Ya, ya. jadi dipakai terus sama generasi. Atau kita bikin metode aja, misalnya metode kalibrasi yang kita ajukan misalkan untuk jadi akreditasi, dapat akreditasi. Nah, kalau kita pakai ini kita kan istilahnya metode kita yang kita kembangkan, yang kita garap itu, dan itu dipakai terus oleh apa namanya berikutnya gitu kan. Dan itu menjadi suatu amal, mungkin itu jadi suatu motivasi kan, Ya. Jadi motivasi yang untuk disampaikan Pak Benyamin ini saya sepakat ya. Jadi memang kita ini kan kadang-kadang orang bertanya, siapa mau melakukan kan begitu. Harusnya kan yang ini kan Kim Kim ini kan supaya gitu. Tapi kan tidak mungkin dia melakukan riset juga. Itu kan operasional. Sama juga dengan BMKG, kita melakukan R&D itu kan sebenarnya sambilan. Karena kita operasional kan, operasional MKG. Untungnya ada kedeputian sekarang di Telkom gitu kan, yang bisa bikin-bikin alat-alat yang kebutuhan BMKG kan seperti itu. Kalau kedeputian MKG kan nggak bisa, dia kan operasional kan. Nah, makanya saya bilang tadi perguruan tinggi itu lah yang membuat yang seperti itu ya, inovasi-inovasi itu ya. Lembaga riset silakan juga, bisa juga sih, tapi harus dimasifkan gitu ya, sehingga diikuti juga oleh keberadaan industri dalam negeri.
industri teknologi kan akan menangkap itu kan. Ya tinggal royaltinya nanti bagaimana, di patennya siapa yang masuk namanya di situ ya. Yang fabrikasi kan mereka kan seperti itu. Saya pikir dengan cara begitu memang harus dirijennya itu tadi yang mengurus kalibrasi ini kan. Tapi yang kedua lagi kita harus mensosialisasikan bagaimana ilmu-ilmu yang mendukung kalibrasi ini menjadi peminatan tinggi di perguruan tinggi. Kan kadang-kadang orang itu sebenarnya komputer aja, ini aja. Kalau yang namanya elektronik itu orang udah takut kan. Nah ini bagaimana caranya supaya orang itu jadi senang bikin apa, bikin alat misalnya ya, bikin apa gitu ya, seperti itu. Saya pikir itu memang pekerjaan rumah yang banyak ya, tapi saya pikir Pak Bonyamin ini kan PR-nya banyak sekali nih kan untuk gitu kan, bisa mendorong gitu ya. Bagaimana caranya generasi muda itu bisa lebih apa, lebih care gitu, dan peminatan di perguruan tinggi itu akan mereka ambil itu untuk melakukan tugas akhir misalnya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini intinya seperti itu ya. Jadi apa? Kira-kira sebelum kita akhiri ada nggak yang mau disampaikan Pak Bonyamin? Kira-kira semacam penyemangat gitu ya kepada generasi muda gitu terkait dengan ilmu kalibrasi ini seperti itu. Iya, pesan saya mungkin untuk para generasi muda, jadi ya pertama tuntutlah apa yang akademis, Pak. Jadi tuntutlah sampai yang tingginya, dan itu peluangnya terbuka sekali. Jadi kayak semacam saya kemarin sampai S3 pun peluangnya menurut saya banyak gitu. Jadi yang menawarkan sebenarnya tentang apa, topik-topik kalibrasi untuk studi S2, S3 itu banyak. Jadi pakailah itu, maksudnya apa, jangan menjadikan misalkan takut nggak punya topik dan lain-lain, eh, dan apa namanya, pokoknya terus semangat. Yang penting ada semangat, kemauan untuk belajar, untuk apa, meraih pendidikan tinggi, seolah ada jalan gitu kan. Nah yang kedua, jangan berhenti untuk terus mencoba berinovasi. Apa yang ketika kita terjadi, misalkan melihat ada peluang-peluang kebutuhan, jadi misalkan tadi, misalkan untuk menciptakan software kalibrasi yang bisa kita kembangkan, ataupun misalkan hardware-hardware yang mendukung kegiatan kalibrasi. Nah itu menjadikan semangat atau motivasi kita supaya selain dapat mempermudah pekerjaan, juga akan berguna ke depannya untuk masa apa namanya, generasi berikutnya gitu. Jadi akan terpakai terus gitu. Ya, mungkin itu sih Pak yang Iya, yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda. Intinya banyak sekali hal-hal yang menarik ya yang bisa kita, karena semua unit ya itu ada di kalibrasi. Jadi mau menarik tentang apa? Jadi dilihatnya jangan hanya teknik kalibrasinya Pak. Unitnya, parameter apa? Misalnya suhu, kelembaban, tegangan, terus misalkan current, ini kelistrikan, vibrasi. Kadang-kadang kita kan suka punya minat ke satu besaran itu Pak, misalnya iya. unitnya apa. Nah itu akan menarik di situ. Misalnya kayak ada Pirano, itu juga menarik ya, piranometer tentang penyinaran matahari dan lain-lain. Nah itu banyak, sangat luas. Hampir semua besaran fisika itu, ilmu fisika itu ada di kalibrasi Iya, sebenarnya. kalibrasi ya. Ada di kalibrasi. Iya, terima kasih Pak Dr. Benyamin. Kita sudah panjang lebar berbicara ya. Ini kalau kita kupas ini 1 semester nggak cukup. Tapi intinya menurut saya teknik kalibrasi itu sangat penting untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan bencana. Jadi dengan peralatan kita, alat ukur apa, alat operasional utama kita ya, mau untuk deteksi gempa, deteksi tsunami, deteksi longsor, cuaca, dengan dilakukan kalibrasi yang benar, dengan teknik yang benar, maka akan berfungsi dengan baik sehingga alat tersebut akan beroperasi secara baik. Kalau misalnya ada bencana seperti gempa atau apa, maka alat-alat seismografi itu bisa mendeteksi dengan benar, dan untuk mengurangi korban jiwa. Korban harta bisa banyak, tapi korban jiwa kita nolkan. Dan itu biasa saya sebut dengan zero victims ya. Jadi boleh terjadi bencana di mana-mana,
karena kita masuk dalam ring of fire ya, tapi kita tetap mengedepankan zero victims, tidak ada korban jiwa. Itulah namanya kesuksesan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dr. Benyamin atas kesediaannya untuk mengisi podcast episode kelima ini ya, terkait dengan teknologi kalibrasi. Saya pikir sangat bermanfaat ini, dan pasti pada kesempatan berikutnya masih ada yang bisa kita bahas ya. Tapi untuk ini pengenalan terkait dengan kalibrasi itu sudah bagus ya, sehingga meningkatkan minat para generasi muda ya untuk mengambil tema-tema topik-topik ini untuk di bidang riset atau kuliah gitu kan. Mungkin demikian pada episode kelima ini saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa podcast Bicara Iptek untuk meningkatkan dan memberi semangat kepada para pemain Iptek untuk bangkit ya, untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maafnya kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Nah, ini setelah selesai editnya, apa sih namanya? Untuk multicam ya. Berarti ini udah selesai nih. Set. Nah, dari sini terakhir sebelum diekspor ya. Nah, sebelum diekspor kita perlu yang namanya ngebenerin warna dari videonya lah gitu. Sebenarnya ini kalau ngebenerin warna tuh selera ya. Cuma ini yang biasanya dilakuin, simpelnya aja kayak gini. Pertama di e-project nih klik yang gambar kayak kertas gini, ini new item, klik. Habis itu di sini klik yang namanya adjustment layer. Nah, ini ukurannya bisa langsung udah menyesuaikan. Tapi pilih yang 2560 sama 1440 gitu. Oke. Nah, dari sini udah muncul nih adjustment layernya. Kita drag ke dalam timeline. Tarik sampai paling awal. Ini kurang kelihatan coba. Nah, pas udah ini ditarik full terus sampai ke paling ujung banget terakhir. Apa sih? Nah, ini sampai terakhir banget ya. Disamain lah ukurannya lah gitu biar gampang. Gitu. Nah, ini kan jadi panjang nih adjustment layer. Nah, adjustment layer ini apa? Adjustment layer tuh kayak semacam ada kayak kulit tambahan gitu lah gitu. Ada layer, ada kulit tambahan di atas videonya lah gitu. Nah, kita pakai adjustment layer ini buat ngebenerin warna dari videonya lah gitu, biar lebih bagus gitu. Nah, itu kita ambil efeknya. Efeknya di paling bawah kiri bawah ini namanya Lumetri Color Search. Nah, ini muncul di Lumetri Color. Kita drag ke dalam adjustment layernya. Gitu. Nah, dari situ kita klik adjustment layernya, kita select ini jadi warna putih. Kita pindah lagi ke di atas ini efek control lagi. Nah, di mana kan udah muncul nih Lumetri Color nih ya. Gitu. Kita apa sih namanya? Buka yang namanya Basic Correction. Itu Basic Correction, scroll sedikit ke bawah. Pertama ada tulisan nama di sini nih White Balance, bawahnya WB Selector, kita klik. Nah, ini biasanya yang enak ya itu di videonya pilih yang warna putih lagi. Ini biar gampang kita kita matiin dulu ya toggle multicam camera view-nya. Nah, balik lagi WB Selector, klik warna putih misalkan apa ya, misalnya sini. Klik di videonya yang emang warna putih, benar-benar putih lah gitu. Kalau diklik, nah, ini kan kurang nih. Misalkan di coba sini. Nah, atau nggak usah di bagian situ, itu bisa dicoba, tapi atau nggak biar simpel, langsung aja ini tone ke bawah, ada tulisan auto di sini.
Langsung klik aja auto. Nah, berubah nih langsung. Nih, kalau misalkan di sini misalnya adjustment layer kita matiin ya. Kita apa sih? Kita matiin. Ini sebelumnya. Nah, ini setelah nih. Gak tahu sih di video kelihatan apa enggak, tapi yang sebelum, yang sesudah. Yang sesudah tuh jadi lebih terang, jadi lebih detail warnanya. Nah, dari sini nih, beberapa di sini bisa diubah-ubah, digeser-geser untuk menyesuaikan preferensinya seperti apa. Gitu. Misalnya di temperatur. Set, misalkan digedein itu jadi agak warna merah gitu, kalau dikurangin jadi agak warna biru. Anggaplah kita misalkan di berapa misalkan ya, agak biru sedikit lah gitu, warna -5. Kalau tint jadi hijau sama jadi pink gitu. Ini baik nggak usah lah. Nah ini balik lagi juga pintar-pintar editnya kurang lebih seperti apa gitu. Nah di sini juga bisa tinggal diubah-ubah nih kok exposure nanti. Sebenarnya bisa dicoba-coba exposure kalau digeser, geser kiri, geser kanan nanti akan seperti apa? Semua kontras, highlight, shadow segala macam. Misalkan yang white. Hmm. Nah, ini sebelumnya, ini sesudah hasil seperti ini. Ini sebenarnya pilihannya banyak banget sih di bawah. Kayak misalkan ada warnanya bisa agak ubah dikit, ditajemin, atau ya segala macam ada lah gitu. Tapi biasanya paling simpel banget, klik aja auto, habis itu adjust dikit lah gitu. Gitu. Udah sih, nah dari sini sebenarnya ini udah selesai untuk videonya. Nah, setelah udah selesai, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengekspor videonya lah gitu. Jadi benar-benar video sendiri gitu. Setelah diedit. Caranya gimana? Pertama klik file di ujung kiri atas, habis itu klik namanya export, terus media. Nah, nanti akan muncul kayak gini, export setting, terus atasnya. Nah, caranya gimana di sini? Di export settingnya, pertama secara format kita perlu klik yang namanya H.264. Nah, ini yang paling cocok buat video sebenarnya H264 gitu. Nah, presetnya pilih yang mana gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini udah sempat bikin gitu ya, YouTube 1440p QHD. Tapi sebenarnya simpelnya yang perlu dilakukan itu adalah video settingnya pertama width-nya itu 2560. Ini kan bisa diklik nih. Terus height-nya itu 1440 lah gitu. Itu akan sesuai sama apa yang kita buat lagi tadi di sequence settingnya. Pokoknya semua 2560 kali 1440 supaya QHD lah kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu klik yang ini nih, use maximum render quality. Gitu. Nanti kalau udah selesai ini sebenarnya itu akan sama dengan ini nih, YouTube 1440p QHD. Sebenarnya akan sama lah sebenarnya, hasil akan sama. Gitu. Yang lain sebenarnya nggak ada yang diubah gimana-gimana sih. Gitu. Nah, dari sana ini output name-nya kita klik. Ini kan ini master multicam MP4 ya. Ini adalah buat nentuin naruhnya di mana file jadinya, sama kedua adalah nama filenya apa gitu. Misalnya kita klik yang birunya. Nah, muncul di sini. Kita taruh di tempat yang tadi kita sesuai lah gitu. Nih, ini file yang tadi RAW-nya sama audionya. Biasanya paling simple biar enak aja gitu ya. Bikin folder baru namanya video final. Tuh. Nah, nama juga diganti aja misalnya bicara impact episode 5 video final. Itu save. Nah, udah pilih sampai sana. Dari sini langsung ekspor. Nah, pas ekspor ini akan lama gitu ya. Kayak misalnya videonya sejam. Nah, biasanya ekspornya akan lebih lama atau mendekati daripada itulah. Kecuali mungkin kalau komputernya kuat banget baru bisa jauh lebih cepat daripada itu. Tapi emang pasti akan lama lah. Ini kayaknya ini aja nih agak lebih sebenarnya 1 jam lebih. Yang di mana nggak apa-apa akhirnya ini
pas udah di fase ini udah tinggal di apa ya, ditinggal aja lah gitu komputernya. Setelah selesai nanti videonya udah jadi, tinggal di upload akhirnya ke YouTube lah gitu. Gitu. Gitu sih paling sih untuk rekamannya. Palingan itu sih ini di sudahi rekaman di sini.